Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Al-Aqsa, dimanapun kalian berada. Pada video kali ini kita akan mengisahkan kisah yang sangat penting untuk menguatkan iman dan Islam kita. Dan jangan lupa untuk berdoa selalu buat saudara kita di Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelah bulan. Di zaman jahiliyah, hiduplah raja bernama Habib bin Malik di Syam. Dia penyembah berhala yang fanatik dan menentang serta membenci agama yang didakwahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari, Abu Jahal menyurati Raja Habib bin Malik perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat itu membuatnya penasaran dan ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau membalas surat itu, ia akan berkunjung ke Mekah. Pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah ia dengan 10.000 orang ke negeri Mekah. Sampai di desa Abutah, dekat negeri Mekah, ia mengirim utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa dia telah tiba di perbatasan Mekah. Maka disambutlah Raja Habib oleh Abu Jahal dan pembesar Quraisy lainnya. "Seperti apa sih Muhammad itu?" tanya Raja Habib setelah bertemu dengan Abu Jahal. "Sebaiknya Tuan tanyakan kepada Bani Hashim," jawab Abu Jahal. Lalu Raja Habib menanyakan kepada Bani Hashim. Di masa kecilnya, Muhammad adalah anak yang bisa dipercaya, jujur dan baik budinya. Tapi sejak berusia 40 tahun, ia mulai menyebarkan agama baru, menghina dan menyepelekan Tuhan-Tuhan kami. Ia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama warisan nenek moyang kami, jawab salah seorang keluarga Bani Hashim. Raja Habib memerintahkan untuk menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyuruh untuk memaksa bila ia tidak mau datang. Dengan menggunakan jubah merah dan sorban hitam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Khadijah binti Khuwailid. Sepanjang jalan, Khadijah radhiyallahu an menangis karena khawatir akan keselamatan suaminya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Abu Bakar radhiyallahu an. "Kalian jangan takut. Kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di desa Abutah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut dengan ramah dan dipersilahkan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di kursi tersebut, memancarlah cahaya kemilau dari wajahnya yang berwibawa nan mulia, sehingga yang menyaksikannya tertegun dan kagum. Maka berkata Raja Habib, "Wahai Muhammad, setiap nabi memiliki mukjizat. Mukjizat apa yang engkau miliki?" Dengan tenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, "Mukjizat apa yang Tuan kehendaki?" Raja Habib bin Malik menjawab, "Aku menghendaki matahari yang tengah bersinar engkau tenggelamkan. Kemudian munculkanlah bulan, lalu turunkanlah bulan ke tanganmu, belah menjadi 2 bagian, dan masukkan masing-masing ke lengan bajumu sebelah kiri dan kanan. Kemudian keluarkan lagi dan satukan lagi. Lalu suruhlah bulan mengakui engkau adalah Rasul. Setelah itu, kembalikan bulan itu ke tempatnya semula. Jika engkau dapat melakukannya, aku akan beriman kepadamu.
dan mengakui kenabianmu. Mendengar itu, Abu Jahal sangat gembira. Pasti Rasulullah SAW tidak dapat melakukannya. Dengan tegas dan yakin, Rasulullah SAW menjawab, "Insya Allah aku penuhi permintaan Tuhan." Kemudian Rasulullah SAW berjalan ke arah gunung Abi Kubash dan salat 2 rakaat. Usai salat, beliau SAW berdoa dengan mengadahkan tangan tinggi-tinggi agar permintaan Raja Habib terpenuhi. Seketika itu juga tampak diketahui oleh siapapun, juga turunlah 12.000 malaikat. Maka berkatalah malaikat, "Wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu. Allah berfirman, wahai kekasihku, janganlah engkau takut dan ragu. Sesungguhnya aku senantiasa bersamamu. Aku telah menetapkan keputusanku sejak zaman azali." Tentu permintaan Habib bin Malik. "Pergilah engkau kepadanya untuk membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan serta mengganti siang dengan malam." Habib bin Malik mempunyai seorang putri cacat, tidak punya kaki dan tangan serta buta. Allah Subhanahu wa taala telah menyembuhkan anak itu sehingga ia bisa berjalan, meraba dan melihat. Lalu bergegaslah Rasulullah SAW turun menjumpai orang kafir, sementara bias cahaya kenabian yang memantul dari wajahnya semakin bersinar. Waktu itu matahari telah beranjak senja, matahari hampir tenggelam, sehingga suasananya remang-remang. Tak lama kemudian Rasulullah SAW berdoa agar bulan segera terbit, maka terbitlah bulan dengan sinar yang benderang. Ilustrasi terbelahnya bulan lalu dengan 2 jarinya Rasulullah SAW mengisyarahkan agar bulan itu turun kepadanya. Tiba-tiba suasana jadi amat menegangkan ketika terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Segumpal awan mengiringi turunnya bulan ke tangan Rasulullah SAW. Segera setelah itu beliau Rasulullah SAW membelahnya menjadi 2 bagian. Lalu beliau memasukkan lengan baju kanan dan kiri. Tidak lama kemudian beliau Rasulullah mengeluarkan potongan bulan itu dan menyatukannya kembali. Dengan sangat takjub, orang-orang menyaksikan Rasulullah SAW mengenggam bulan yang bersinar dengan indah dan cemerlang. Bersamaan dengan itu, bulan mengeluarkan suara, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu." Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan semua yang hadir terguncang. Sungguh, ini bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata. Sebuah mukjizat luar biasa hebat yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik. Ia menyadari itu tak mungkin terjadi pada manusia biasa. Meski ia lihai dalam ilmu sihir sekalipun. Namun, hati Raja Habib masih beku. Maka ia pun berkata, "Aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu, wahai Muhammad." Belum lagi Raja Habib sempat melanjutkan ucapannya, Rasulullah SAW memotong pembicaraannya. "Engkau mempunyai putri yang cacat, bukan? Sekarang Allah Subhanahu wa taala telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna." Raja Habib pun terkejut karena tidak ada siapapun yang tahu penyakit anaknya itu, yaitu lumpuh dan matanya buta, kecuali orang-orang istana dan mereka yang dekat dengannya saja. Mendengar itu, betapa gembiranya hati Raja Habib. Spontan ia pun berdiri dan berseru, "Hai penduduk Mekah, kalian yang telah beriman, jangan kembali kafir, karena tidak ada lagi yang perlu diragukan."
Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi, sesungguhnya dia Muhammad adalah utusan, Rasul dan hambanya Allah. Melihat semua itu, Abu Jahal jengkel dan marah. Dengan emosi berkata kepada Raja Habib, "Wahai Raja Habib, engkau beriman kepada tukang sihir ini hanya karena menyaksikan kehebatan sihirnya?" Namun Raja Habib tidak menghiraukannya dan berkemas untuk pulang. Sampai di pintu gerbang istana, puterinya yang sudah sempurna menyambut sambil mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu." 2 kalimat syahadat. Tentu saja Raja Habib terkejut. "Wahai puteriku, dari mana kamu mengetahui ucapan itu? Siapa yang mengajarimu?" "Aku bermimpi didatangi seorang lelaki tampan rupawan yang memberitahu ayah telah memeluk Islam. Dia juga berkata, jika aku menjadi muslimah, anggota tubuhku akan lengkap. Tentu saja aku mau. Kemudian aku mengucapkan 2 kalimat syahadat." Jawab sang putri. Maka seketika itu juga Raja Habib pun bersujudlah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dan demikian. Inna dina indallahil Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dikutip dari kitab Duratun Nasihin, bab Mu'jizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.